Ketika kita ingin menjadikan burung kacer super jinak atau dalam artian jinak total sebagai burung lomba, maka yang harus kita pahami adalah burung kacer super jinak itu identik dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua. Siapa tahu saya ada salah-salah kata atau kalimat-kalimat saya yang tidak berkenan di hati kalian. Ya kan, kita nggak tahu rambut sama hitam, tapi pikiran boleh jadi berbeda, ya kan? Daripada saya banyak dosa nantinya, lebih baik saya minta maaf duluan kepada kalian. Ya nggak, siapa tahu kalian ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan atau kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati kalian, oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik kalau menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Mudah-mudahan menarik. Ini adalah pertanyaan dari abang kita nih, 88 Rampah. Abang 88 Rampah. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum bang, mau nanya gimana cara merawat kacer super jinak supaya bisa dibawa ke lomba bang. Terima kasih bang, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses dan sehat terus buat abang DR Kacer. Amin ya robbal alamin. Mantap sekali doa abang satu ini. Ya gimana nggak mantap coba. Wong kita, kalau kita mendoakan satu orang itu, maka doanya akan kembali satu kepada kita. Doanya itu akan kembali. Nah, si abang 88 Rampah ini semuanya didoakan. Doanya kan seperti ini, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua kan. Jadi kalau video ini ditonton sama 1 juta orang, berarti 1 jutanya itu kena doa semua. Nah, dan 1 juta doa itu akan kembali kepada siapa? Kembali kepada abang Rampah satu ini, ya kan? Wajar saja kalau di masa mendatang dia akan sukses. Wong dia banyak doa. Buat abang 88 Rampah, jangan lupa siapin kopi dulu bang biar santai, ya nggak? Biar nggak tegang. Oke, kita langsung ke pembahasan. Ketika kita ingin menjadikan burung kacer super jinak atau dalam artian jinak total sebagai burung lomba, maka yang harus kita pahami adalah burung kacer super jinak itu identik dengan apa? Permasalahannya apa? Penyebabnya apa? Apabila kita memahami poin-poin penting ini, maka kita akan mudah untuk mengambil langkah-langkah dalam perawatan tentunya. Poin yang pertama, burung kacer yang super jinak itu identik atau dekat erat kaitannya dengan burung kacer yang manja. Kenapa burung ini manja? Karena burung ini super jinak. Kenapa dia super jinak? Karena dirawat sama orang, ya kan? Kalau dia nggak dirawat sama orang, dia nggak mungkin jinak. Mana ada burung kacer liar itu jinak tiba-tiba nemplok di tangan, kan nggak mungkin. Pasti burung kacer ini dirawat lama, atau dirawat dalam keadaan trotolan, atau dirawat dalam keadaan muda hutan. Burung kacer yang sangat muda dirawat sama manusia, maka terjadilah burung kacer yang super jinak karena dia sudah sangat biasa dengan orang. Nah, super jinak ini nggak cocok sama burung fighter. Kenapa? Ya namanya petarung itu nggak boleh manja, nggak boleh cengeng. Jinak boleh, tapi manja jangan. Kenapa? Ketika dia menghadapi burung-burung lain atau burung-burung sejenis yang mengeluarkan kicauan, materi yang bagus, kemudian disertai dengan gaya yang bagus, burung yang manja itu mudah putus asa. Dalam artian mudah putus asanya seperti ini. Dia itu ketika dia berhadapan dengan musuh-musuhnya, dia nggak mau bersaing. Nggak mau bersaing dalam hal kicauan. Dia mau bersaingnya dengan berantem. Terjadilah burung kacer ini bagong ngunci dari awal sampai akhir. Kemudian ketika burung kacer ini sudah bagong dari awal sampai akhir, yang punya pikiran adalah perawatnya. Pikirannya ada dua. Yang pertama, dia pusing mikirin, aduh gimana sih ngerawat burung kacer ini? Apa maunya? Apa yang harus saya lakukan? Gimana cara merawatnya? Kemudian pikiran yang kedua, awas kamu ya, nanti kamu tak jual pokoknya. Malu-maluin saya aja kamu. Dari awal sampai akhir balon aja kerjaanmu. Tapi kalian jangan khawatir, ya percuma saja ada pembahasan kalau kita nggak bisa memecahkan masalah itu, ya kan? Masalah bukannya jadi mudah malah jadi rumit. Percuma kalau kita bahas, ya kan?
Percuma kita ngabisin paket data aja denger video yang panjang, ya kan? Nah, ketika kita mendapati burung kacer yang sudah super jinak, ya kan, sudah manja kepada kita, maka yang harus kita rubah adalah rawatan kita, jangan sampai memanjakan dia. Jadi kita tuh harus mulai ngurangin, bikin dia itu manja itu harus kita kurang. Yang biasanya kita memberikan makan itu langsung pakai tangan, nah kita ubah, kita letakkan pada cepuk tersendiri, pisah dengan pur, jangan sampai gabung dengan pur. Kita siapkan dulu makanan, kemudian kita letakkan saja tanpa kita memberi makanan itu pakai tangan. Semakin lama kita beri pakai tangan, maka dia akan manja. Tetapi kalau burung kacer ini sudah dapat settingannya, sudah mau jalan di lapangan, kalian mau kasih makan pakai tangan pun nggak apa-apa, karena settingannya udah dapet, dia sudah punya jam terbang. Tapi kalau untuk dari awal kita untuk membentuk dia untuk dilombakan, maka yang harus kita lakukan mengurangi sifat manjanya. Ya, kalian bayangkan saja ketika ada seorang anak, kemudian dia minta sama orang tuanya, "Pak, minta duit pak, nih. Pak, minta bakso, nih. Pak, minta baju baru, nih. Pak, minta sepeda baru, nih. Pak, minta motor, nih. Pak, minta mobil, nih. Pak, minta ini, minta itu." Semua dikasih dengan cara yang mudah. Apa yang terjadi? Anak itu akan tumbuh dengan sifat manja. Kemudian ketika dia sudah menjadi seorang anak yang manja, tumbuh dengan sifat manja, maka yang terjadi adalah ketika dia dapat satu tantangan, dia akan sangat mudah untuk menjadi orang yang frustasi, nggak mau bersaing, nggak mau berjuang, nggak ada jiwa fighter. Jadilah dia anak yang cengeng. Begitu juga dengan burung kacer. Apabila perawatan kita memanjakan dia, maka yang terjadi adalah burung kacer yang fighter, yang manja. Fighternya tetap ada, tapi fighternya untuk berkelahi, untuk berantem, ngadu fisik. Makanya jangan heran kalau kita melihat atau membawa burung kacer yang super jinak ke lapangan, ke tempat latihan, yang terjadi biasanya itu bagong kunci, ngobra di jeruji, kemudian muter-muter di bawah dasar lantai, kemudian jadi Batman di atas sangkar, nyabut bulu, ya kan? Macem-macem tingkah lakunya yang bikin kita itu punya pikiran itu, ya udahlah, mau gimana lagi? Burung kacer udah seperti ini, dah tak jual aja lah, pusing saya lihatnya. Padahal burung kacer itu bagus kalau kita paham cara merawatnya. Berapa banyak burung kacer yang juara, berprestasi, punya nama besar, berawal dari burung super jinak dan super manja. Jadi kita nggak perlu khawatir burung kita ini jinak total, ini nggak bisa dipakai lomba. Nggak seperti itu. Yang penting kita tahu dari mana awalnya saya mengubah burung kacer ini supaya bisa berprestasi. Jadi perawatan kita dimulai dari menghilangkan sifat manja. Yang harus kita lakukan adalah pemberian makan. Kita jangan langsung pakai tangan, kita pisahkan makanan itu, pur sama ekstra puding jangan digabung supaya dia nggak ngacak-ngacak pur. Kemudian kita jangan godain. Ya kan ada kan orang kalau ngasih makan mau digoda-godain dulu, ya kan? Jangan kita goda-godain dulu. Kita kasih makan, dah sudah selesai tinggal. Sudah selesai kasih makan tinggal. Sudah selesai mandikan tinggal. Jadi kita tuh interaksi kita sama dia tuh kita agak sedikit jaga jarak supaya dia tuh nggak terlalu manja sama kita. Nah, setelah kita merawat seperti ini, maka yang harus kita lakukan, poin yang kedua, permasalahannya apa? Nah, rata-rata burung kacer yang super jinak itu rata-rata burung kacer yang mengalami obesitas alias kegemukan. Ya beda lah burung kacer kondisi di dalam kandang yang ruang geraknya terbatas, kemudian dengan burung kacer yang di alam liar. Sudah makan dia bisa terbang ke sana kemari, ya kan? Jadi otomatis apa yang dia makan itu jadi energi, jadi tenaga buat dia terbang, ya kan? Jadi bahan bakar dia buat terbang. Nah, berbeda dengan burung kacer yang keseharian dalam kandang terus 3 tahun dalam kandang, makan minum mandi, makan minum mandi jemur, makan minum mandi jemur. Nah, rutinitasnya setiap hari hanya seperti itu. Maka terjadilah penumpukan lemak, ya kan? Ya mau kemana lagi selain makanan itu dikeluarkan melalui kotoran kecuali menjadi penumpukan lemak, menjadi obesitas, kan seperti itu. Ya kalian bayangkan saja seorang atlet kemudian dia mengalami obesitas, ya apa yang bisa dia lakukan, ya kan?
Kalau seorang Ronaldo mengalami obesitas, kegemukan, banyak lemak, apakah dia bisa lari seperti sekarang ini? Ya kan nggak mungkin, dia akan diketawain sama Messi. Nggak mungkin dia bisa balapin Messi seperti sekarang ini, ya kan? Permasalahan berikutnya adalah burung kacer jinak total atau super jinak biasanya mengalami overbirahi. Kemudian burung kacer yang super jinak atau jinak total biasanya juga mengalami over emosi. Dan yang terakhir, permasalahannya adalah tidak memiliki stamina yang bagus. Nah, sekarang kita bedah satu persatu penyebabnya. Kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, maka kita akan mampu untuk mengatasi atau mencari solusinya, karena akan sejalan dengan penyebab dan solusi. Seperti yang di awal tadi, burung kacer yang jinak total atau super jinak rata-rata itu kan manja. Nah, penyebabnya adalah pada saat kita pemberian makanan, cara kita memperlakukan dia itu terlalu berlebihan. Dari mulai pemberian makanan yang menggunakan tangan, ya kan? Kemudian kita sering godain pada saat kita memberi makan, sebentar-bentar godain, sebentar-bentar godain. Jadi otomatis dia akan manja kepada kita. Nah, cara mengatasinya adalah seperti yang sudah disebutkan di awal video tadi. Jadi kita harus mengurangi yang kita lakukan seperti itu. Jangan sampai kita memberikan makanan menggunakan tangan kita, ya kan? Kemudian kita agak sedikit cuek dengan dia. Kemudian jangan sering-sering kita godain. Jadi dia itu manjanya itu berkurang. Jinak tidak apa-apa. Burung kacer lomba jinak itu malah enak kita. Tapi jangan manja, ya kan? Kemudian obesitas. Penyebab obesitas ini dikarenakan karena kan burung ini tinggal di kandang dengan waktu yang lama. Dari trotolan misalnya, sudah beberapa tahun di dalam kandang, ya pasti obesitas. Apalagi tidak ada aktivitas pengumbaran, kemudian penjamuran minim. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah untuk burung kacer yang jinak total, kemudian kita mau jadikan kacer lomba, maka kita lakukan pengumbaran disertai dengan penjemuran. Pengumbaran inilah yang paling cocok untuk burung kacer yang sangat jinak atau jinak total. Makanya orang-orang itu kalau burung hasil tangkaran, hasil breeding, maka dia akan melakukan pengumbaran secara rutin. Kenapa? Beda dengan burung hasil tangkapan hutan, ya kan, ototnya sudah terbentuk. Tetapi kalau burung hasil breeding, hasil tangkaran, otomatis otot-ototnya tidak akan terbentuk. Nah, dengan kita lakukan pengumbaran secara rutin, maka otomatis obesitasnya menurun, kemudian fisiknya pun akan bagus. Ya namanya juga obesitas, kita nggak bisa pakai penjemuran saja. Karena burung kalau dijemur itu kan nggak terbang, ya kan, nggak bisa memfungsikan otot-otot sayapnya. Berbeda dengan pengumbaran. Kalau pengumbaran, sayap-sayapnya itu semua difungsikan, dia akan terbang ke sana kemari dengan hitungan yang sudah kita atur, ya kan. Jadi otomatis dia akan berolahraga dan otot-otot sayapnya akan jadi. Lantas bagaimana ciri-ciri burung kacer yang mengalami obesitas? Itu kan pasti harus kalian tanyakan, ya kan. Nah, ciri-ciri burung kacer yang mengalami obesitas itu bulu-bulunya mengembang. Rata-rata bulu-bulunya itu mengembang. Kemudian ada bulu-bulu yang keluar di bawah sayapnya. Kalau kita perhatikan, bulu-bulu di bawah ekor itu terlihat tebal seperti menggunakan popok. Kalau kita perhatikan secara detail, kemudian cara dia bergerak pun kelihatan agak lamban. Tidak selincah burung-burung kacer yang tidak jinak total. Selanjutnya kalian perhatikan di area dada. Nah, di area dada ini akan tampak jelas di situ ada timbunan lemak. Apalagi kalau kita pegang. Burung kacer yang jinak total ini kan kalau kita pegang kan nggak masalah, nggak akan stres kan, ya kan. Nah, kalian pegang daerah dadanya, pasti di situ akan terasa lembut, menandakan kalau di situ ada timbunan lemak. Kalaupun burung kacer ini bisa on, kalian akan perhatikan perbedaan dengan burung yang mengalami obesitas dengan yang tidak mengalami obesitas itu sangat jelas. Pada saat dia on, itu sayapnya nggak kelihatan kokoh, nggak kelihatan otot. Nah,
Kalau burung yang tidak mengalami obesitas, biasanya area sayap dan ketiaknya itu ada rongga yang agak sedikit lebar, agak sedikit besar. Jadi kalau kita perhatikan itu antara sayap dan dada itu jauh, nggak rapet. Nah, berbeda dengan burung kacar yang mengalami obesitas. Biasanya kalau dia on, sayap dan dada itu agak sedikit bertemu, agak sedikit rapet, jadi nggak ada rongga sama sekali. Kelihatan jelek lah kalau kita perhatikan secara detil, itu kayaknya nggak punya otot sama sekali. Kelihatan lah nanti bedanya. Kemudian mengalami over birahi. Penyebab over birahi adalah pada saat perawatan di masa-masa dia trotolan sampai menuju dewasa, pemberian ekstra puding yang terlalu berlebihan, jangkrik, kroto, jangkrik, kroto, jangkrik, kroto. Kemudian pemandian yang tidak sesuai, dalam artian berlebihan. Apalagi pemandian dilakukan di sore atau di malam hari. Ini yang semakin menambah tingginya tingkat birahi pada burung kacer itu. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk menurunkan birahinya adalah dengan pengumbaran seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal tadi. Pengumbaran bisa menurunkan birahi, disertai dengan penjemuran, ya kan? Kemudian pemberian ekstra puding yang tidak terlalu berlebihan, minimal 2 pagi, 2 sore. Lakukan pemandian itu pada pagi saja. Jadi ketika kita ingin melakukan penjemuran, kita mandikan terlebih dahulu. Pemandian pun minimal seminggu itu hanya 2 kali saja, tidak berlebihan. Lantas, ciri-ciri burung kacer yang mengalami over birahi, biasanya rata-rata kalau kita kasih makan jangkrik itu nggak terlalu rakus, nggak kuat makan jangkriknya. Kalau biasa 12 habis dalam sekejap. Nah, burung kacer yang over birahi makannya lambat, pakai ditetel-tetel, dipatah-patah, ya kan? Misalnya kita kasih jangkrik 5 ekor dalam satu cepuk, dia makan 3, itu udah mulai netel makannya, udah mulai males-malesan, tidak rakus kalau kita perhatikan. Kemudian yang terakhir mengalami over emosi. Nah, over emosi bisa terjadi apabila penempatan sangkar burung di tempat yang terlalu panas, seperti di bawah atap seng, cuacanya ekstrim, kemudian di samping kiri dan kanan disertai dengan burung masteran yang terlalu banyak. Apalagi burung masteran itu gacor 24 jam. Nah, itu akan memancing terus emosi si burung kacer itu sampai emosinya tidak terkendali. Jadi ketika kita bawa ke arena lomba, burung kacer ini yang sudah emang emosinya terlalu tinggi, yaitu mesti hancur. Over emosi juga bisa terjadi akibat penjemuran yang terlalu berlebihan. Dalam artian kelewatan. Burung kacer ini jemurnya itu nggak hitung-hitungan lagi. Jadi ya memang fighter sudah tinggi, kemudian dijemur dengan intensitas jemur yang tinggi, kemudian durasinya lama, ya otomatis burung kacer yang memang sudah darah tinggi ditambah penjemuran yang tinggi, maka terjadilah over emosi. Ciri-ciri burung kacer yang mengalami over emosi adalah makan ekstra pudingnya itu rakus, kemudian minumnya juga agak sedikit boros, kotorannya juga sedikit bencret. Nah, kalian bisa perhatikan di video kotoran burung kacer. Di situ kalian akan pahami bagaimana ciri-ciri burung kacer yang kurang penjemuran, over emosi, ya kan? Kalian cari-cari saja video itu di bawah. Langkah untuk menurunkan emosi burung kacer adalah kita lakukan pemandian di sore hari atau di malam hari. Kemudian ekstra puding yang kita gunakan adalah kroto, itu yang terbaik. Kalian bisa cari-cari video yang sebelum-sebelumnya tentang masalah over birahi dan over emosi. Di situ ada semua. Oke? Jadi pada intinya kita harus memahami 3 poin penting ini. Karena burung kacer yang super jinak tidak jauh-jauh dari 3 poin penting ini. Nggak jauh-jauh dari situ, muter-muternya di situ aja. Jadi kalau kita bisa pahami, maka kita akan bisa mengatasinya. Kalian cek-cek video di bawah tentang over birahi, over emosi, kotoran. Di situ kalian akan paham bagaimana cara mengatasi burung kacer yang seperti ini. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Tapi kalau kalian nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Apabila video ini bermanfaat buat kalian semua, maka kalian bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya juga. Oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.